Halo semua, di video ini saya mau nge-review sebuah buku yang saya baca beberapa bulan yang lalu ya bahkan. Judulnya adalah Never Finish dari David Goggins. Jadi ini adalah sebuah buku yang banyak orang mungkin bilangnya ini adalah buku motivasi, tapi sebenarnya bukan buku motivasi sih. Lebih tepatnya ini kayak semacam autobiografi ya, dari David Goggins. Walaupun ini kayaknya buku yang kedua deh. Jadi sudah ada buku yang sebelumnya. Tapi untuk baca buku ini sih kayaknya nggak perlu buku baca yang sebelumnya. Walaupun disarankan seperti itu. Saya belum baca buku yang pertamanya bahkan, yang lebih terkenal kayaknya. Kalau ada yang belum tahu ya, David Goggins itu kulit hitam. Terus dia itu pemegang rekor berbagai macam rekor ya. Kayaknya kalau nggak salah paling banyak pull up dalam waktu satu jam, bukan 1 jam ya, 1 hari, atau paling banyak push up dan lain sebagainya ya. Dan dia juga sudah mungkin puluhan bahkan mungkin ratusan kali ikut kayak maraton dan kompetisi lari yang butuh beberapa hari gitu ya. Saya lupa namanya apa ya kompetisinya, kayak Ironman dan lain sebagainya ya. Jadi dia ini memang orang yang dikenal sebagai orang yang sangat fit, sangat kuat ya dalam fisik, dan dulu juga ex Marine kayaknya, jadi ex dari militer, dari angkatan laut. Terus apa lagi ya? Tapi dia ini orang yang cukup terkenal lah ya, dan bisa dibilang orang yang rada gila karena orangnya itu ngotot sekali, dan terkenal karena dia itu bisa dibilang kayak sebagai seorang tokoh yang, atau seorang ikon yang bisa dibilang tuh pantang menyerah gitu. Dan ini buku yang cukup menarik sih. Dia cerita semuanya dari awal, dari kecil, kisah hidupnya seperti apa dengan orang tuanya, dengan ibunya yang sebenarnya nggak pernah dinikahin sama bapaknya. Terus mereka bahwa papanya itu sangat abusive sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala rumah tangga, dan sampai mereka itu lari dari rumah untuk bisa menghindari ayahnya ini. Terus tinggal bersama dengan kakeknya ya kalau nggak salah ya, kakeknya juga dari militer, dan di sana dia hidup juga sebatang kara bisa dibilang, karena walaupun dia itu adalah cucu tapi nggak terlalu dianggap sebagai cucu, kayak misalnya kayak lebih kayak babu gitu di rumah. Dia disuruh kerja terus, bersihin ini bersihin itu. Ketika liburan Natal misalnya, cucu-cucu yang lain atau sepupu-sepupunya dia dapat hadiah kado dan lain sebagainya, tapi dia nggak dapat kado sendiri, dan hidupnya merana lah gitu. Dan itu pun membuat dia juga sebagai orang dewasa pun tidak mencapai kesuksesan yang seperti sekarang. Dia kerja sebagai, kalau nggak salah, untuk pembasmi hama. Terus ya dia juga agak gendut gitu orangnya, agak cabi, tapi semuanya tuh berubah 180 derajat ketika dia memutuskan untuk masuk ke militer, masuk ke angkatan laut ya kalau nggak salah. Terus di situ dia berubah, dia benar-benar dalam waktu yang sangat singkat dia menurunkan berat badannya karena dia ngotot sekali. Pokoknya tiba-tiba di kepalanya dia tuh harus berubah saat ini juga, karena kalau enggak kesempatan ini sudah enggak akan ada lagi gitu ya. Dan itu yang prinsip yang dipegang terus sama dia. Dia berhasil untuk berubah, berhasil diterima, dan sejak saat itu kayak sudut pandangnya dia sebagai seorang manusia itu sedikit kayak ada yang salah gitu dengan otaknya dia, sehingga dia menjadi seperti sekarang, menjadi seorang ikon yang seperti sekarang. Dan dia cerita semuanya, ada beberapa acara kayak semacam lomba lari dan lain sebagainya, dia ikut ketika kondisi badannya itu kurang fit atau sedang cedera, tapi dia tetap ngotot untuk menyelesaikan itu semua. Dan itu bagus banget sih bukunya.
Jadi buku ini sebenarnya bukan buku motivasi yang bilang kamu tuh harus seperti ini, kamu harus seperti ini karena begini. Tapi buku ini memotivasi secara tidak langsung, karena dengan buku ini kita jadi tahu pola pikirnya si David Goggins ini, yang orangnya ngotot sekali, yang bisa dibilang pantang menyerah. Kenapa kok dia pantang menyerah? Dan itu yang jadi kayak bisa jadi inspirasi buat kita ketika kita menghadapi sebuah masalah misalnya. Kan kadang kita pernah lihat kayaknya, entah di dunia kerja, entah di teman sekolah, itu kan ada hal yang mungkin susah untuk dikerjakan, tapi selalu kan ada satu orang yang kok ini orang ini masih nyoba terus gitu ya, masih nyoba terus dan kayak nggak mau berhenti gitu. Ayo udahlah istirahat aja gitu misalnya. Tapi ini ada satu orang pasti yang kayak ngotot gitu. Dan kadang kan kita jadi berpikir ya, yang dipikirin orang itu tuh apa sih, kenapa kok sampai sengotot itu. Dan di buku ini pada dasarnya sih ya seperti itu, kita jadi tahu pola pikirnya dia, kenapa kok dia begini, kenapa kok dia begitu, apa yang ada di kepalanya ketika dia memutuskan sesuatu. Ini yang harus saya lakukan tuh ini karena A, B, C, D, E di dalam kepalanya dia tuh pertimbangan apa aja yang dilakukan. Dan itu bagus banget sih. Yang paling bermakna buat saya tuh di sebuah kayak lomba lari apa ya, saya lupa namanya, tapi itu kayak lari semacam maraton, tapi nggak cuman 40 km ya, tapi lebih ke 400 km atau berapa, tapi jauh banget dan berhari-hari. Dan itu dia kondisinya lagi nggak fit, dan ketika di tengah-tengah lari juga cedera berat gitu ya, sehingga nggak bisa lanjut, sempat harus dioperasi segala macam, tapi dia masih ngotot untuk terus melanjutkan itu. Dan ada sebuah momen di mana dia kayaknya sudah nggak kuat, badannya sudah nggak bisa dibuat jalan lagi, semuanya sakit, badannya semuanya tuh kondisinya itu sangat-sangat sakit sekali, sampai dia kayaknya udah mentok. Terus dia bilang ke timnya, kan selalu ada timnya yang mantau ya kalau di lomba-lomba lari seperti itu. Dia bilang ke timnya dia mau pup. Jadi dia mau berhenti, kan ada tempat pemberhentian untuk kayak kamar mandinya. Terus dia masuk ke toilet, terus dia duduk untuk istirahat. Dan di situ dia kepalanya tuh mulai berpikir betapa malunya dia harus bohong ke temennya timnya kalau dia itu mau pup gitu. Padahal dia tuh nggak mau pup, dia cuma capek aja. Dan di situ semua pikiran kecil atau pertimbangannya dia, semua hal yang penting buat dia, dan hal-hal yang dia pikirkan sampai dia akhirnya menemukan sebuah keputusan bahwa saya nggak mau berhenti di sini, saya nggak mau istirahat di sini, saya nggak mau menyerah di sini. Dan akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari situ dengan semangat baru, dan akhirnya bisa menyelesaikan lari tersebut gitu ya. Jadi kayak ada banyak sekali momen-momen seperti itu di dia. Jadi kayak ngebaca atau ngelihat bahwa kayak kita pernah lihat kan ya, kayak di anime atau di buku komik gitu kan, ada di Kung Fu Boy, ada di Dragon Ball, ketika yang jagoannya itu sudah mau kalah dan sudah hancur, sudah bentar lagi mati lah ya, di Naruto segala macam sering terjadi seperti itu. Dan yang tertinggal hanya semangat saja, yang tertinggal hanya semangat dan ingatan akan misalnya gurunya atau teman-temannya dan lain sebagainya. Dan akhirnya dengan semangatnya itu bisa memberikan pukulan terakhir dan akhirnya menang. Dan momen-momen seperti itu ternyata itu ada di dunia nyata gitu. Kalau kita lihat berapa tulangnya yang sudah retak atau ototnya yang robek, terus ada berbagai macam kesleo, sampai mungkin ada yang
wah inflamasi di mana-mana dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita dengar seperti itu sih nggak mungkin ada orang yang mau melanjutkan misalnya lari dengan kondisi seperti itu, karena kalau dia lari ada kemungkinan dia akan cacat seumur hidup. Tapi dia memutuskan untuk enggak, saya nggak mau berhenti, ini yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan ini gitu ya. Dan itu sudut pandang seperti itu sih agak susah untuk dicari di tempat lain. Jadi itu experience untuk membaca step by step yang ada di otaknya dia itu memang secara nggak langsung tuh membuat kita jadi lebih keras kepada diri kita sendiri. Dan saya sih rekomen ya, kalau misalnya dia tertarik untuk baca buku ini, menurut saya oke, beli aja deh untuk dibaca atau untuk didengarkan dengan menggunakan audiobook misalnya. Dan itu oke. Saya sih pakai ini audiobook ini ketika saya olahraga ya, sedang jalan pagi atau jogging ringan gitu. Dan ini ngebantu banget sih. Saya dulu tuh nggak bisa lari lebih kurang 1 kilo aja nggak bisa ya, mungkin cuma bisa lari mungkin setengah kilo. Dan dengan adanya buku ini saya bisa lari lebih dari 2 kilo deh tanpa berhenti gitu ya. Karena begitu saya capek dan ingin menyerah, ingin kakinya ingin berhenti, itu kadang keinget-inget sendiri sama si David Goggins ini. Jadi kayaknya masih bisa deh gitu ya. Kalau David Goggins dengan kondisi yang sudah berdarah-darah gitu masih bisa lari, saya masih bisa juga lari, walaupun tetap nggak bisa ya lari maraton. Mungkin pada saatnya nanti ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.